Halo semuanya, perkenalkan saya Gusti Ayu Putu Maharani nomor absen 3 dari kelas 10 MIPA 10. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang vektor di R2. Vektor di R2 merupakan vektor yang ada pada ruang dimensi 2 atau pada bidang datar. Yang akan kita bahas pada materi vektor di R2 ini, yang pertama ada penyajian vektor. Itu meliputi vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Yang kedua, ada operasi aljabar pada vektor di R2, itu meliputi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Dan yang ketiga, kita akan membahas panjang vektor. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penyajian vektor. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O atau titik 0,0. Cara menyatakan vektor posisi di sini. Nah, vektor posisi titik A dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, dengan vektor baris. Vektor OA sama dengan X1, di sampingnya Y1. Dan yang kedua dengan vektor kolom. Vektor OA sama dengan X1, di bawahnya Y1. Jika A sama dengan X1, Y1, dan B, X2, Y2, vektor AB didefinisikan dengan vektor AB sama dengan vektor OB kurang vektor OA sama dengan X2, Y2 kurang X1, Y1 sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Kita lanjut ke vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan vektor basis I. Misalkan di sini, vektor basis I itu sama dengan 1, 0. Dan vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan vektor basis J. Di sini, misalkan, vektor basis J itu sama dengan 0,1. Selanjutnya, yaitu vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I sama dengan 1,0 dan vektor basis J sama dengan 0,1 sebagai berikut. Vektor V sama dengan V1, V2 sama dengan V1 kali 1,0 tambah V2 kali 0,1. Sini artinya vektor V sama dengan V1 kali vektor basis I tambah V2 kali vektor basis J. Yang kita bahas selanjutnya yaitu operasi aljabar pada vektor di R2. Yang pertama, operasi penjumlahan vektor. Jika vektor A itu memiliki dua unsur A1, A2, dan vektor B juga memiliki dua unsur B1, B2, maka operasi penjumlahan vektornya, vektor A tambah vektor B sama dengan A1, A2 tambah B1, B2. Ini sama dengan A1 ditambah dengan B1 dan A2 ditambah dengan B2. Untuk yang kedua, yaitu operasi pengurangan vektor. Sama seperti operasi penjumlahan vektor, di sini vektor A dan vektor B memiliki dua unsur. Jadi, operasi pengurangannya, vektor A kurang vektor B sama dengan A1, A2 kurang B1, B2. A1 dikurang dengan B1 dan A2 dikurang dengan B2. Yang ketiga yaitu perkalian skalar dengan vektor. Jika diketahui K adalah skalar bilangan real dan vektor A
maka skalar K kali vektor A sama dengan skalar K kali A1 dan skalar K kali A2. Dengan ketentuan, vektor KA searah dengan vektor A jika K lebih dari 0. Vektor KA berlawanan dengan vektor A jika K kurang dari 0, dan vektor KA merupakan vektor 0 jika K sama dengan 0. Yang keempat yaitu kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Misalkan di sini, vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu panjang vektor. Jika diketahui sebuah vektor P sama dengan P1, P2, maka panjang vektor P di sini cara mencarinya yaitu panjang vektor P sama dengan akar dari P1 kuadrat tambah P2 kuadrat, di mana letak P1 itu pada sumbu X dan letak P2 itu pada sumbu Y. Adapun contohnya, diketahui vektor A sama dengan 4,3, maka panjang vektor A adalah panjang vektor A sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, sama dengan akar dari 16 tambah 9. Jadi panjang vektor A di sini sama dengan akar dari 25, akar dari 25 itu sama dengan 5. Jadi panjang vektor A ini adalah 5. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Vektor P sama dengan vektor OP adalah vektor posisi titik P terhadap titik O. Jika dinyatakan dalam vektor kolom, maka cara untuk menyatakan vektor kolom itu unsur yang ada pada sumbu X kita taruh di atas, dan unsur yang ada pada sumbu Y itu kita taruh di bawah sumbu X. Posisinya sumbu X di atas dan Y di bawah. Jadi di sini vektor P itu sama dengan P1 itu terletak pada sumbu X dan P2 itu terletak pada sumbu Y. Jadi vektor P di sini sama dengan yang terletak pada P1 itu adalah 4 dan P2 itu sama dengan 3. Jadi vektor P di sini yaitu 4,3. Nah, jadi posisi titik P di sini adalah 4,3. Dinyatakan dalam vektor kolom itu 4-nya ada di atas dan 3-nya itu di bawah. Di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk lebih memahami materi tentang vektor di R2. Sekian penjelasan saya tentang materi vektor di R2. Semoga teman-teman semua mengerti tentang materi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.